Awalnya sih Kang Asep bertanya-tanya, itu apa itu? Dia nanya ke Deden, Kang, itu warna merah teh apa itu teh? Sirup teh apa? Kamu sirup? Itu darah. Darah apa? Ya darah manusia. 200 juta dipastikan akan berlipat ganda menjadi kurang lebih sekitar 2 miliar. Tertarik Asep Ayu. Tertarik. Ya sudah begini aja Ustadz. Uang dari atas itu seperti hujan uang tuh. Seperti hujan uang. Masuk ke peti yang sudah disiapkan 5 kali 5 meter. Memang sebagian ada yang berceceran. Kaget. Gak lama kemudian si uang itu pun diambil oleh Pak Roja. Ini uang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber mengulas malam. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian dan juga nama pengirim ini sengaja Abah samarkan sesuai permintaan dari pengirim itu sendiri. Sebut saja di sini adalah Kang Thohir, karena untuk menjaga satu privasi dan juga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Bila mana dari sobat mengulas malam punya cerita mistis, silakan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema cerita pada malam hari ini adalah Ajian Batara Karang. Kisaran tahun 2017 di daerah Jawa Barat, di pusat kotanya, ini hidup pasangan suami istri. Sebut saja di sini adalah Kang Asep dan Teh Epi. Kebetulan Kang Asep dan Teh Epi sendiri hijrah dari salah satu desa tempat tinggalnya dia ini ke kota untuk mengadu nasib. Di kota, Kang Asep dan Teh Epi pun ini kontrak rumah. Padahal di desa dia sudah memiliki rumah, meskipun ya boleh dikatakan cukuplah untuk dia berteduh supaya tidak kepanasan dan kehujanan. Di kota, Kang Asep ini melakukan aktivitas kegiatan sehari-harinya jualan sayur keliling. Dari komplek perumahan masuk lorong-lorong setiap perumahan tersebut. Aktivitas Kang Asep ini setiap pagi jam 6 sudah mulai keliling dari komplek perumahan satu ke komplek perumahan yang lainnya. Kisaran jam 12 siang dia pun sudah balik lagi ke rumahnya. Alhamdulillah selama perjalanan hidup Kang Asep dengan Teh Epi dari jualan sayur keliling pun sebetulnya boleh dikatakan ya cukup lah untuk menghidupi keduanya tersebut. Tapi yang namanya orang terkadang sambil dorong roda, Kang Asep melihat rumah-rumah tetangga yang ada di perumahan tersebut. Ya Allah, itu rumah sigrong gedong kalau bahasa Sunda makan. Mewah banget. Fasilitas mobil memadai segala macam. Apalagi kalau yang belanja ke saya ibu-ibu, sampai katakanlah perhiasan emas pun Masya Allah. Kapan saya punya seperti ini, rumah mewah, mobil, istri saya bisa saya percantik dengan berbagai macam perhiasan, skincare juga yang mahal segala macam. Kapan saya bisa? Itu yang ada di pikiran dan benak Kang Asep selama
lakukan jualan sayur mayur tersebut. Dan itu pun diceritakan ke istrinya. Neng, ya Kang gimana? Alhamdulillah Neng, kita jualan tuh ya makin kesini pelanggan kita juga makin bertambah ke situ tuh kan. Nah terusan juga mereka juga tidak ada yang ngebon ke Akang tuh. Ya alhamdulillah lah, kita harus betul-betul bersyukur. Iya Kang pastinya. Karena bagaimanapun juga kalau bicara kurang mah ya pasti kurang. Kata Teh Epi ke Kang Asep suaminya. Iya Neng, tapi Akang sebagai suami gitu kan punya cita-cita pingin punya rumah yang mewah, mobil, apalagi Neng sebagai istri Akang pingin diperhiasannya lengkap segala macem, dipercantik lah. Boleh-boleh aja Kang kalau cita-cita, tapi ingat jangan sampai kita terlalu tinggi banget cita-cita kita. Hati-hati. Disesuaikan dengan kemampuan. Toh Neng juga di sini gak banyak nuntut kok ke Akang, gak banyak nuntut, jalanin saja secara ikhlas dan ridho. Insya Allah hidup kita pun akan tenang, nyaman dan tentram. Ya makasih banget atuh kalau gitu. Istri Akang cantik banget. Sambil Kang Asep pun nyubit ke pipinya Teh Epi. Keesokan hari ya seperti biasa. Kegiatan Kang Asep ambil barang, sayur-sayuran dan sembako itu adalah ke juragannya. Boleh dikatakan ada bos besar di pasar induk, sebut aja di sini adalah Kang Deden. Dan Kang Deden sendiri ini orangnya baik hati. Baik hati. Setiap orang yang mau jualan keliling segala macam itu diberikan kemudahan. Misalkan nih dia belanja 1 juta, ternyata ada kekurangan 200.000 ataupun 250, itu bisa dihutang dulu, tapi besoknya harus dibayarin. Nah ini kemudahan-kemudahan itulah yang dilakukan oleh Kang Deden termasuk ke Kang Asep. Untuk apa? Ya untuk menjaga agar pelanggannya itu tidak lari ke tempat yang lainnya. Ini adalah satu strategi marketing yang oleh Kang Deden dilakukan karena memang ketatnya satu persaingan di pasar induk tersebut. Alhamdulillah kebaikan Kang Deden pun ini luar biasa dan sangat jitu. Banyak masukan-pemasukan ke Kang Deden pun. Jadi setiap orang itu hampir belanja, terutama pedagang keliling itu ke Kang Deden. Nah pas Asep belanja selesai, ngobrol dengan Kang Deden sambil disuguhin kopi. Deden nanya, gimana Asep? Lancar jualan tuh? Alhamdulillah lancar Kang. Ya syukur atuh ada lancar mah gitu kan. Cuma ya itu tadi Kang, saya tuh ya dari desa ke kota ke sini tidak lain kan pengen ada suatu perubahan. Pengen meningkatkan satu derajat kehidupan saya dan istri ke situ. Deden menjawab, bagus kalau gitu. Kamu punya cita-cita setinggi langit apapun juga. Nah itu sebagai dasar seseorang supaya kamu bisa semangat untuk berusahanya, untuk jualannya. Nah cuma ya itu tadi Kang, saya tuh lihat itu tuh pelanggan rumahnya mewah, gedong Kang. Kapan saya punya rumah seperti itu? Kata Asep ke Kang Deden. Nah ngobrol panjang lebar, berbicara masalah rumah mewah segala macam, apa yang Kang Asep sampaikan, Deden baru teringat. Sep, ini Sep, ini ada rencana saya tuh ke daerah Jawa Tengah. Rencana apa Kang? Tadi Asep menyampaikan bahwasanya kan Asep pingin rumah mewah, mobil. Nah kemarin saya tuh ada seseorang yang datang, pelanggan biasa yang datang ke sini tuh, konon katanya ada salah seorang guru spiritualnya dia itu yang bisa menggandakan uang. Begitu dijelaskan sama Kang Deden ke Asep, Asep langsung nimpalin. Bohong itu Kang.
tipu muslihat lah. Karena saya sendiri kan ini di beberapa media TV, di surat kabar sudah banyak orang yang tertipu dengan masalah penggandaan uang. Nggak percaya hal itu, nggak percaya saya. Kata Asep ke Deden. Deden nimpalin lagi. Saya itu sudah lihat sendiri. Kebetulan pelanggan saya itu bawa guru spiritualnya ke warung sini, ke Jongko ke sini. Terus gimana? Kata Asep penasaran dari itu. Itu uang terus terang aja. Dia kan nanya, coba sini, nanti kita akan buktikan di sini. Itu saya ngeluarin uang 100.000. 100.000, nggak lama kemudian, ada kurang lebih sekitar 15 menit, itu bisa berubah banyak. Pokoknya berlipat-lipat lah. Karena kenapa? Terus terang aja saya sendiri yang melihat. Kata Deden ke Asep. Ya ini sih saya hanya ngajak aja ke kamu. Kalau kamu penasaran, besok ikut dengan saya sendiri. Kalau kamu tertarik silahkan, kalau enggak jangan dipaksakan. Ya sudah, kalau begitu saya juga penasaran nih antara percaya dan tidak. Ya, tapi saya penasaran. Saya pengen buktikan. Besok jam berapa rencana berangkat? Udah aja, nanti pada maghrib kita berangkat. Karena kan kebetulan besok itu ritual itu setiap Kamis malam Jumat. Itu yang sudah disampaikan oleh pelanggan saya ke sini, dan saya pun langsung ngobrol dengan guru spiritualnya dia. Ya udah tuh kalau gitu. Setelah selesai pembicaraan, Asep pulang biasa keliling jualan. Siang pulang jam 12-an baru bercerita kepada istrinya. Neng, pada maghrib nanti akang mau ke Kang Deden. Emang ada apa nih tumben-tumbenan? Kan besok mau jualan lagi keliling. Ya istirahat aja dulu lah. Nggak ada perlu. Kang Deden nyampaikan konon katanya ada temennya dan guru spiritual temennya itu dia bisa menggandakan uang. Terus terang aja, akang juga ya percaya dan tidak, Neng. Cuma akang di sini penasaran, pengen buktikan bener enggak sih. Ya itu masih terserah akang aja lah. Kalau misalkan akang ada niatan seperti itu, ya semangga aja. Setelah selesai pembicaraan menjelang pada maghrib, Asep pun langsung berangkat ke rumahnya Kang Deden. Alhamdulillah ketemu dengan Kang Deden. Mereka pun berangkat ke daerah Jawa Tengah. Pakai mobilnya Deden. Perjalanan juga ya cukup jauh lah, makan waktu kurang lebih sekitar 4-5 jam. Karena ini masuk lagi ke daerah yang memang cukup terpencil di daerah tersebut. Gak lama kemudian singkat cerita nyampe, ternyata di rumahnya guru spiritual pelanggannya itu, sebut saja di sini guru spiritual ada Kang Rojak. Kalau potongan sih potongan ustadz dia tuh ya, Pak Rojak tuh. Pakai pecinya peci haji, sorban juga, waduh istimewa banget gitu kan. Sarungan segala macem. Ketemu biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam segala macam, duduk, nyampaikan. Dilihat oleh Kang Deden sama Asep itu di rumahnya Pak Rojak itu sudah ada orang di situ kurang lebih sekitar 6 orang. Lagi pada ngopi terus ngobrol aja. Menceritakan bahwasanya ada keinginan Deden ini pingin melipat gandakan uang di tempatnya Pak Rojak. Pak Rojak pun ini nanya, ini sebelah siapa? Oh ini teman saya, biasa pelanggan lah. Pelanggan biasa belanja sayur, ini namanya Asep. Nah sengaja saya bawa ke sini tuh, barangkali berkenan dia ada keinginan untuk melipat gandakan uang, ya nanti bisa dibantu ke sini. Asep pun langsung nimpalin, iya Kang Ustadz, saya tuh ada keinginan, cuma antara percaya dan enggak aslinya Bang. Oh kamu nggak percaya ke situ? Terus terang saja, karena selama ini banyak modusnya. Udah gini aja, kebetulan ini media saya, yakni Batara Karang, orang di luar sana mengatakan BK, ini lagi dipinjam dulu oleh rekan seperguruan akang.
besok lah. Besok bapak-bapak di sini, termasuk yang ada di sini juga, yang 6 orang, datang aja lagi besok ke sini. Kita akan buktikan. Dan juga nanti Kang Deden dan Asep terutama ya, supaya bisa bukti perihal penggandaan uang di tempat bapak sendiri. Ya sudah kalau begitu. Selesai pembicaraan, ngopi selesai, pamit aja semua. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Asep, itu mereka pun sudah siap-siap keesokan harinya. Pada datang Pak Asep, Pak Deden, dan 6 orang yang lain, kurang lebih sekitar 8 orang di situ. Pada kumpul, coba sini, Asep yang katanya kamu ragu segala macem, kamu bawa uang gak? Kisaran ya 100 ribuan lah. Oh ada Ustaz. Diserahkan 100 ribu. Nih, ini saksikan semua aja ya. Gak lama kemudian, uang 100 ribu dipegang oleh Pak Rojak. Pak Rojak menyampaikan kepada para klien yang pada kumpul di situ, kurang lebih sekitar 8 orang, tolong tutup matanya kalian semua. Tutup, dan nanti Bapak akan bacakan satu mantra lah, atau berdoa-doa lah ke situ. Lama kemudian, sebelum membacakan mantra, itu ternyata Pak Rojak memberikan tetesan warnanya merah. Merah warnanya. Awalnya sih Kang Asep bertanya-tanya, itu apa? Dia nanya ke Deden, Kang, itu warna merah itu apa itu teh? Sirup tak apa? Kamu sirup. Itu darah. Darah apa? Ya darah manusia. Dah, coba kita lakukan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rojak. Kita harus tutup mata. Tutup mata, gak lama Asep karena memang penasaran, dia melek matanya. Buka matanya, itu terlihat di saat melakukan ritual, BK dibuka, ditetesin darah. Itu langsung dari perutnya itu seperti megap-megap. Yang lain pada diem karena kondisi tutup mata. Asep nengok kanan, nengok kiri, Deden nutup matanya. Yang lain juga pada nutup matanya. Dia Asep membuka matanya. Ternyata si BK itu dari perutnya mulai mengeluarkan suara. Seperti itu kan. Lama kemudian selesai, Ustadz Rojak pun suruh buka mata kepada semuanya. Pada Asep dari awal melek, buka aja dia juga kan. Uang yang dipegang oleh Ustadz Rojak dimasukin ke kotak, dilakukan mediasi dengan ritual melalui BK ataupun Batara Karam. Begitu dibuka ternyata perubahan yang amat sangat dahsyat sekali. Bikin kaget, terhentak kaget, terutama Asep. Uang 100 ribu ini sampai berlipat-lipat berjumlah jadi kurang lebih sekitar 10 juta. Nih, lihat. Kalau kamu tidak percaya, dilihat. Asli palsu ini. Asap pasti gak percaya. Coba lihat. Belanja ke warung sana. Beli rokok. Penasaran. Diambilkan 2 lembaran, berarti kurang lebih 200. Belanja, ternyata benar. Itu uang asli. Dari situlah, apa yang disampaikan oleh Deden ke Asep, bahwa penggandaan uang itu adalah betul adanya, dan Asep pun melihat dengan mata kepala sendiri, percaya Asep pun. Nah, ini kamu tadi uang 100 ribu, ini bisa sampai 10 juta, kata Ustaz Rojak. Kalaupun misalkan nanti kamu uangnya lebih besar, ini uang pun pasti akan berlipat-lipat lebih besar lagi. Berapa kira-kira Ustaz yang saya harus siapkan? Begini aja, kamu punya keinginan apa di sini? Sampaikan bahwa saya pengen rumah yang mewah, punya mobil, istri pun akan saya percantik, segala macam perhiasan. Ya sudah, kamu siapkan saja uang kurang lebih sekitar 200 juta. 150 juta ini adalah uang bibitnya.
Yang 50 juta untuk media ritual. 50 juta media ritual kok mahal pisan Ustaz? Ya pastinya. Karena ini sesaji harus lengkap segala macam. Yang mahal ini adalah darahnya. Untuk memberikan makan ke BK tadi. Ya ini juga kalaupun sampean mau. Kalau tidak ya jangan dipaksakan. 200 juta dipastikan akan berlipat ganda menjadi kurang lebih sekitar 2 miliar. Tertarik Asep akhirnya. Tertarik. Ya sudah begini aja Ustadz. Saya pastikan akan usahakan. Saya akan balik lagi ke sini. Kapan kira-kira saya bisa ke sini lagi Ustadz? Yang pasti kata Ustadz Rojak, setiap malam Jumat Kliwon kamu lakukan ke sini untuk lakukan ritual. Setelah selesai, Deden dan Asep pun pamitan. Salaman semua berangkat. Selama perjalanan, Asep menanya terus ke Deden. Apa yang tadinya awal tidak percaya perihal penggandaan uang, Asep karena telah melihat dengan mata kepala sendiri. Den, Pak Deden, nuhun pisan ya. Waduh, luar biasa. Sakti itu Pak Rojak. Uang saya 100.000 bisa sampai 10 juta. Asli tadi saya belikan rokok, asli itu. Tuh kan, baru percaya sekarang kamu. Iya kan. Cuma ya itu tadi, aduh syaratnya berat. Berat 200 juta uang di mana? Rumah aja di sini saya ngontrak kan. Ke Kang Deden juga saya sayur-sayuran kadang nggak suka ngehutang, apalagi ini harus siapin 200 juta. Kalau buat Kang Deden sih uang 200 juta sih aman gitu aja lah. Udah gini aja, kan gak lama, paling sekitar 2 bulanan lah. Nah nanti kamu cerita ke istri, usaha semaksimal mungkin. Ya siapa tahu ada jalan rezekinya buat kamu sendiri, kata dia ke Asep. Ya sudahlah, insya Allah nanti saya akan cerita ke istri sendiri. Singkat cerita nyampe di rumah, cerita aja panjang lebar ke istrinya. Bahwasanya betul Pak Rojak ini telah melakukan penggandaan uang dan hasilnya nyata. Saya tertarik Bu, saya tertarik. Terus modalnya gimana Pak? Iya tadi itu saya 100.000. 100.000 bisa sampai 10 juta. Terus mana uang 10 jutanya? Enggak, itu kan buat testimoni aja katanya sih. 200.000 dipakai buat belanja rokok. Bener itu uang asli. Garasi itu. Oh, nah terus gimana? Nah gini aja, karena saya menyampaikan tadi pingin punya rumah mewah, mobil segala macam, istri pun harus dipercantik. Ternyata Ustaz Rojak minta dana kurang lebih sekitar 200 jutaan yang harus dipersiapkan. Nah terus uangnya dari mana 200 juta ini tuh? Gini aja lah, Bapak mau pulang dulu ke kampung. Mau pulang ke kampung, mau ketemu dulu dengan orang tua. Karena Bapak juga kan ada sedikit rumah di sana, mudah-mudahan aja bisa laku lah dijual. Tapi ya TEP nyampaikan lagi, hati-hati Kang, hati-hati, jangan mudah percaya begitu saja. Cari uang tuh gak mudah, apalagi sampai nanti kena tipu segala macam. Saya pun menyampaikan lagi ke istrinya, Akang percaya, kok Akang melihat dengan mata kepala sendiri kok asli ini benar. Akang melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak lama ya sudahlah terserah Akang gimana baiknya. Pamitan aja keesokan harinya pamitan ke kampung. Kaget orang tuanya pun. Kok tumen-tumenan kamu datang? Biasa kan 6 bulan sekali datang ke sini itu. Enggak, ini lagi ada perlu. Istri kamu mana? Enggak, masih di kota. Ada perlu apa? Berceritalah Asep panjang lebar ke bapaknya. Ada keinginan untuk menjual rumah sebagai modal usaha. Nggak cerita kalau untuk penggandaan uang, nggak cerita. Berapa yang kamu mau jual? 200 jutaan. 200 juta. Rumah kamu kan ditaksir nggak nyampe ke arah situan. Nggak mungkin lah 200 juta laku. Nggak mungkin. Kita di pelosok kok di sini. Ya tapi butuhnya sih 200 juta. Nggak lama lah, paling sekitar 1 atau 2 bulan uang kembali. Kebetulan ada proyek besar dengan teman. Ya sudah tuh.
Nanti Bapak cari dulu informasi. Cari informasi, bapaknya Asep sendiri. Begitu ketemulah sama juragan di situ tetangganya. Asep dipertemukan, singkat cerita diberikanlah uang dengan jaminan itu tadi, sertifikat dipegang oleh yang pemberi pinjaman uang. Dengan catatan bila mana 2 bulan tidak diambil, itu rumah pun akan disita dan juga kamu harus membayarkan bunga kurang lebih sekitar 20% lah kalau itu. 20%. Sepakat, tanda tangan, uang diberikan, langsung aja berangkat. Pamitan, nyampe lagi ke kota lagi. Ketemu dengan istrinya, keesokan hari dia ketemu lagi dengan Pak Deden. Berangkat ke Parojak tadi. Ketemu dengan Parojak, uang 200 juta itu langsung digelar di situ. Digelar. Yang anehnya 6 orang kliennya tadi itu masih ada. Jadi setiap Asep dan Deden lakukan ritual, 6 orang tamu, yang awalnya sih tamu, itu pasti ada di situ. Nah, uang 200 juta digelar, dimasukin ke peti ukuran kurang lebih sekitar 5 kali 5 meter lah, besar banget ke situ. BK dikeluarin, itu ternyata darah kalaupun dihitung kurang lebih sekitar 2 labu lah. Itu dimasukin ke mangkok. Nah, seperti yang biasa, Kang Rojaknya di depan, yang lain pada di belakang. Pada di belakang, mata suruh ditutup segala macem, membacakan mantra seperti awal yang pernah Asep lihat dengan mata kepala sendiri. Itu BK hidup bersuara. Darah yang ada di mangkok kurang lebih sekitar 2 labu itu habis. Kayak diisap. Cuma yang jadi aneh, seharusnya kan kalau misalkan cairan masuk ke dalam perut, kalau ke tubuh itu ke perut pasti buncit. Barang sendiri kurang lebih BK ya ada sekitar 5 atau 6 sentian lah. Ke arah situ tuh. Tapi ini aneh. Perutnya tetap rata. Cuma matanya merah, di sini taringnya begitu tajam. Rambut aja sampai ke sini, panjang banget, kuku, jari-jarinya sampai rapat ke sini. Nggak lama kemudian selesai ritual kurang lebih sekitar 30 menit. Apa yang terjadi sobat? Kang Asep dan Deden pun terhenyak kaget. Uang dari atas itu seperti hujan uang tuh. Seperti hujan uang. Masuk ke peti yang sudah disiapkan 5 kali 5 meter. Memang sebagian ada yang berceceran. Kaget. Nggak lama kemudian si uang itu pun diambil oleh Parojak. Ini uang sudah wujud ini. Sudah hadir di sini. Dan sudah ada di sini. Coba kembali ini perlu penyempurnaan. Perlu penyempurnaan. Ini uang baru setengah. Penyempurnaan bagaimana? Kata Pak Asep dan Deden. Jadi gini, ini uang perlu disempurnakan. Nunggu kurang lebih sekitar 41 hari. Hari ke-40 nanti bapak-bapak datang lagi ke sini supaya uangnya matang. Jadi uang ini seperti mau dikarbit lah. Seperti mau dikarbit terus gimana nih kok ada bahasa matang segala macam gitu kan. Ya akhirnya ya mereka pun ya percaya begitu saja. Selesai begitu pamitan aja semua. Nanti tolong ingetin ya. Awas jangan sampai lupa hari ke-40 tolong datang dulu ke sini. Oh siap, terima kasih. Pulang aja mereka sendiri. Sampaikan ke istrinya bahwasanya uang yang 200 juta ini sedang dilakukan ritual. Dan tadi memang uang itu seperti hujan uang begitu. Kata Asep ke istrinya ke TEP. Kapan itu uang bisa diambil? Kata TEP ke suaminya ke Asep. Nanti katanya 41 hari. Cuma di hari ke-40 kita harus ke sana. Oh ya sudah, tolong mama ingetin ya barangkali bapaknya lupa. Oh ya udah, makasih. Sesuai dengan yang disampaikan, seiring perjalanan waktu, hari ke-40 Asep dan Deden pun berangkat lagi ke
Pak Rojak. Ke Pak Rojak ketemu, itu uang yang ada di peti diambil sebagian, diambil. Konon sampai tumpukan begitu. Terusnya yang 6 orang ini karena ceritanya Pak Rojak, konon katanya mereka sudah awal nanamnya di situ tuh untuk penggadaan uang. Jadi mereka sudah duluan matang, bilang Pak Rojak ke Asep. Itu dibagi ke 6 orang tersebut. Ini punya saya, mana bagian saya? Kan sudah disampaikan. Hari ke-41, tunggu 1 malam lagi. Ya mau tidak mau dia harus istirahat dulu. Istirahat, ternyata karena Kang Deden uangnya cukup lah. Dia pun nginep di salah satu hotel lah di situ. Di penginapan, selesai. Pas hari ke-41-nya, dia datang lagi ke rumah tempat prakteknya Pak Rojak. Begitu lihat ke sana kok masih pada tutup gitu kan. Penasaran. Pak Rojak. Assalamualaikum Pak Rojak, kata Asep dan Deden. Tengok-tengok kok lampunya pada gelap semua. Nggak lama kemudian ada mau ke tetangga lah yang di belakang tuh, bapak-bapak. Ada apa Kang ini pada teriak-teriak? Enggak Pak, punten ini Pak Rojak bener itu rumahnya. Loh, Pak Rojak mah sudah nggak ada. Ini bukan rumahnya, dia cuma ngontrak di sini. Kemana? Pergi tadi malam. Pergi. Sama siapa? Ya nggak tahu. Tadi tuh bawa mobil box ke sini. 6 orang teman-temannya ikut. 6 orang? Iya. Kaget ternyata. Kaget. Jadi 6 orang yang kata Pak Rojak ini adalah kliennya sama seperti Deden Asep, itu ternyata adalah teman-temannya Pak Rojak. Persekongkolan. Karena penasaran, Asep dan Deden pun rumah yang sudah dikunci itu didobrak. Dia informasi dulu ke RT yang ada di situ, itu didobrak karena memang tidak ada kuncinya. Sudah kosong melompong. Tempat ritualnya Pak Rojak waktu uang pada berhamburan seakan turun hujan dari langit itu kan. Hujan uang gitu. Dilihat petinya pun sudah nggak ada. Itu hampir saja Kang Asep pingsan di tempat. Kalau Kang Deden cuma terdiam ya begitu. Terdiam. Ada rasa penyesalan. Gak lama kemudian Kang Asep dia pegang tangannya sama Kang Deden. Ya sudah kita pulang. Pulang kemana? Kata Asep. Ya ke rumah lah. Aduh gimana ini? Bingung saya. Bingung. Kalau mungkin Kang Deden sih masih banyak aset. Kalau saya rumah di kampung sudah saya jual segala macam. Ini gimana? Udahlah mudah-mudahan aja bisa kita temukan lagi. Rezeki dari mana aja. Rezeki dari mana aja gimana? Ini nambah-nambah pikiran buat saya. Dipaksa suruh pulang. Asep ternyata dia tidak pulang. Udah saya tinggal aja di sini. Saya tinggalin aja di sini. Pusing saya. Pulang juga pulang mau kemana? Jangan begitu. Udah aja pulang. Nanti kita bicarakan di rumah, kita ambil cari solusi. Jalan yang terbaik buat kita semua. Jangan seperti ini. Dibujuk rayu segala macam, Asep pun ngikutin apa yang disampaikan oleh Pak Deden. Sampai perjalanan, dia terdiam, lesu segala macam. Diantarkan pulang ke rumahnya, istrinya menyambut. Pak, mana uangnya Pak? Mana uangnya? Kata TEP ke Asep. Ternyata Asep cuma diam saja. Ada apa Pak? Kok Bapak diam saja? Mana uangnya? Bapak kan sudah nanam 200 juta. Mana uang 2 miliar? Asep menjelaskan bahwasanya dia itu adalah kena tipu. Seakan terhipnotis, seakan kena gendam. Ternyata sobat, bahwasanya Kang Asep dan Pak Deden pun ini kena 378 unsur penipuan. Tidak ada sobat masalah penggandaan uang, nggak ada. Itu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat seseorang yang melakukan mediasi
Ini BK sendiri, Batara Karang, ini hanya dijadikan satu alat saja. Sampai katakanlah Pak Asep pun karena pulang dengan rasa malu segala macam menjadi stres dan gila sampai sekarang. Sedangkan istrinya TEP mau tidak mau, suami stres segala macam, dia pun pulang kampung. Kang Asep suaminya entah kemana. Sampai detik ini pun dia belum pernah balik lagi ke kampung halaman. Itulah satu kisah yang dibagikan oleh Kang Tokir. Kita bisa ambil hikmahnya. Jangan pernah terbujuk rayu oleh siapapun dengan uang berbagai macam. Hati-hati dan waspada. Ingat sobat, uang tidak akan dibawa mati. Apa yang telah kita dapatkan disyukuri. Itulah. Kalau kita terlalu bernafsu, apa yang terjadi? Seperti Kang Asep. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.